Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ala sadaqallahul adzim. Illa hadatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram wa ila hadratil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa imatil muhaddisin wal mufassirin wal qurra'i wal fuqaha'i wa arba'atil mujtahidin muqallibuhum bid-din wasyuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlasin wa awliya ajma'in. Khususan ila mu'allifi hadzal kitab al-imam Tabi'i alladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim naf'an mubarakalana walidinika walinnasi ajma'in wa khususan man shalla wa man wafaqa wa man tasaddaqa wa man ta'allama fi hadhil masjid as-sa'adah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratil mukarramin yang mulia, para ulama, guru-guru kita bersama yang alhamdulillah senantiasa mendampingi kita menjadi cahaya dan lentera. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa sihah wal afiyah, kehidupannya penuh dengan barokah. Yang sama-sama kita muliakan segenap jajaran pembina Al-Mukarram Al-Muhtaram Mu'alim Bapak Haji Ali Usman. Bapak masih kurang sehat. Oh, ada acara ke wali kota. Yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan. Ya, Bapak Haji Tabroni, Bapak Haji Hasan, ya. Begitupun Kiai Haji Abdul Rahman, Bapak Habib Alwi Al Idrus, ya. Penceramah kita Mukarram Kiai Haji Dr. Taufik. Pengurus kuliah subuh ada Bapak Ketua Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Munir, Ustaz Yunus, Ustaz Ali. Begitupun donatur kita Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Hasib beserta para hujat yang lain, segenap pengurus masjid dan mushola di lingkungan Kelurahan Kebagusan yang kami muliakan, dan juga para bapak, para orang tua, kawan-kawan, para pemuda, para remaja yang alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa berjumpa dalam rangka melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu agama, yang mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia, bagian dari taman surga, dicatat sebagai pahala yang berlipat ganda, menjadi wasilah diampuninya segala dosa. Allah permudah segala urusan kita,
Allah kabul segala hajat kita, dipermudah jalan kita ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Para bapak yang mulia, pagi ini ya, insya Allah kami akan menyampaikan materi yang istimewa tapi berat bagi saya, yaitu berkenaan tentang Kitabul Haji, bab tentang pelaksanaan ibadah haji. Ya, alhamdulillah jamaah haji kita pertengahan Muharram kemarin ya udah tiba semua di Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan menjadi hajjan mabruro, wasa'yan maskuro, wa danban maghfuro, wa amalan solihan makbula, wa tijaratan lan tabur. Tahu Pak arti tijaratan lan tabur? Apaan? Usahanya, bisnisnya, proyeknya, apalagi dagangnya, taninya, lan tabur, tidak apa? Tidak kabur, tidak rugi, tidak hancur, dalam artian untung terus. Makanya berkahnya orang yang pulang haji, usahanya makin maju, usahanya makin maju lagi, berkembang, usahanya makin berkah, makin mudah-mudahan ini bisa kita gapai bersama. Langsung Pak ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya barangkali saya singkat aja Kiai, malu ya. Pertama itu, yang kedua lusa juga bagian juga di sini ngajar ya. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Kitabul Haji, adapun ini kitab membahas tentang haji. Wa syaraitu wujubil haji sab'atun, dan adapun syarat wajibnya haji ada 7. Al-Islamu, yang pertama Islam, wal bulugu, yang kedua balik, wal aqlu, yang ketiga berakal, wal hurriyatu, dan yang keempat merdeka. Al-hajju, adapun haji fil lughati menurut bahasa, al-qasdu, artinya menuju. Wa qala al-khalilu, ini julukan bagi ulama, beliau namanya Syekh Abdurrahman. Nah ini kita punya guru, Kiai Abdurrahman. Ada 2 alhamdulillah ya, Abdurrahman Arif sama Abdurrahman Muhayyad ya. Alhamdulillah ulama ini ya. Menurut beliau haji adalah kasratul qasdi, banyak menuju. Nah, kalau Buya Hamka dulu bilang banyak jalan menuju Mekah. Kalau Bang Roma banyak jalan menuju Roma. Wa fi syar'i, dan adapun menurut istilah syara, haji adalah ibaratun sebutan an qasdil baiti, yaitu menuju baitullah, li af'alin, untuk melaksanakan amalan-amalan. Qalahu An-Nawawi, sebagaimana berkata Imam An-Nawawi fi Syarhil Muhaddab, dalam kitabnya Syarah Muhaddab, haji wa huwa wajibun, hukumnya adalah wajib, bil kitabi, dalam Al-Qur'an, was sunnah, dan hadis, wa ijma'il ummah, dan dalam ijma' ummah. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan mengerjakan haji itu wajib bagi manusia terhadap Allah, man, bagi mereka, istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk melaksanakan perjalanannya. Wa fil hadis sahih, buniyal islamu ala khamsin. Nah ini banyak remaja nih, gimana tuh? Buniyal islamu ala khamsin, khamsati arkanu, ya bengong, arkanu fiddin, wa minha al-hajj. Buniyal Islam,
Islam didirikan ala khamsin, atas 5 pilar, wa minha diantaranya al-hajju, yaitu haji. Tsumma liwujubil haji syurutun. Lalu ya, syarat wajib haji atau wajib haji ini didasarkan dengan beberapa syarat. Minha yang pertama tadi al-Islam, yaitu harus Islam. Li'annahu, karena sesungguhnya haji ibadatun adalah ibadah. Fayushtaratu liwujubiha al-Islam. Maka syarat wajib yang pertama harus Islam. Tuh, alhamdulillah ya, kita punya Masjidil Haram steril, muslim semua. Kasolati, seperti sholat. Nah kemudian wa minha, dan syarat wajib yang kedua al-bulugh, yaitu sudah dewasa. Pasobiyu, bagi anak, la yajibu alaihi, ya tidak diwajibkan untuk haji ya, walaupun anak orang kaya ya, tetap aja hukumnya belum. Kenapa? Karena sebagaimana di dalam hadis Nabi, rufi al-qalamu an salasatin, pena tulisan hukum dicabut dari 3 golongan. Wa minhum, diantaranya as-sobi, yaitu anak kecil. Wa qiyasan ala sairil ibadati, dan ini menjadi landasan kias dalam ibadah yang lain. Kemudian wa minha, syarat wajib haji yang ketiga al-aqlu, harus berakal, sehat akalnya, alias tidak ya, misal ya, ada pejabat orang kaya mau berangkat haji, tiba-tiba kenapa? Iya, stres ya. Jadi gak usah dipaksain ya, ntar aja ditunda. Karena syarat wajib haji harus sehat akalnya. Nah, kemudian ya, sebagaimana rufi al-qalam yang tadi ya, bahwasanya hukum itu dicabut dari anak ya, hatta yablugho, sampai usia dewasa. Wa anil majnuni hatta yasiha, dan bagi orang gila sampai dia sehat. Wa minha, dan syarat wajib haji yang keempat al-hurriyatu, yaitu merdeka. Fala yajibu alal abdi liqali alaihi salatu wassalam, maka tidak diwajibkan bagi hamba sahaya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah hamba sahaya dia pernah haji ya, utiqa fa alaihi hajjatan ukhra, tetap ketika dia sudah merdeka ada kewajiban lagi untuk dia untuk haji. Misalkan nih, ada hamba sahaya dihajiin sama tuannya. Ketika dia sudah merdeka, sudah mampu lagi, maka tetap wajib haji. Nah, termasuk anak kecil yang udah balik, yang belum balik, ketika dia sudah haji ya, kemudian dia beranjak dewasa, mencapai balik, dan kemudian dia mampu, tetap wajib haji lah. Kayak yang dulu viral, siapa tuh, Haji Torik. Nah, itu Haji Torik kan berapa tahun tuh hajinya? Nah, sekarang kan udah sukses ya, udah mapan, makanya wajib haji lagi. Baik. Wa wujudur rahilah, dan yang kelima syarat wajib haji itu ada kendaraannya. Ya, kalau sekarang kendaraannya apa? Iya, pesawat. Kalau orang Mekah apa dong? Kemudian wazadi, dan ada bekalnya. Ya, saya singkat aja Pak ya. Jadi bekal buat ongkosnya, termasuk bekal bagi keluarga yang ditinggal. Nah, jangan sampai kita berangkat ke sono hidup tenang nyaman ibadah, tapi keluarga di rumah. Nah, nggak boleh ya. Berapa hari gitu ibadah haji Pak? 7. Kacau ini. 40 hari ninggalin rumah, ninggalin keluarga ya, makanya harus dipikirin. Jangan enak sendiri ibadah di sono ya. Iya, wa tahliyatut thariq, kemudian syarat yang keenam ya, dipastikan perjalanannya aman. Wa imkanul
masiri, begitupun memungkinkan perjalanannya, ya, tidak mepet waktunya. Dan ini, hadhil umur tafsirun lil istita'ah. Urusan ini menjadi penjelasan daripada syarat istita'ah. Sebagaimana ayat yang tadi, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi. Kan kalau berangkat haji itu ada syarat istita'ah. Ya. Kalau biayanya barangkali siap melunasi. Tapi setelah itu diperiksa juga kesehatannya, diperiksa juga surat-suratnya. Kalau memenuhi itu sudah istita'ah. Baik, lanjut dikit ya Saudara ya. Itu kan baru pembukaan. Nah sekarang wa arkanul haji. Dan adapun rukun haji khamsatun adali. Rukun haji khamsatun adali. Rukun nikah ada. Sama ya biar gampang. Yang pertama al-ihram, ya. Ihram itu ya. Kita langsung aja ya pembahasan di sini. Niatud dukhuli fi haji wal umrah. Jadi ihram itu niat awal kita masuk kepada ibadah haji dan umrah. Waktunya kapan? Nanti Kiai yang akan menjelaskan. Yang jelas kalau nggak salah dulu mulainya jamaah Indonesia kalau gelombang pertama di Bir Ali. Ya, kalau gelombang kedua di Yalamlam ketika masuk bandara King Abdul Aziz. Di mana tuh, Pak? Di Mekah, di Jeddah. Nah, itu jadi dua yang mulai waktu ihram itu. Kemudian ihram itu niat kita melaksanakan ibadah haji sebagaimana sabda Nabi innamal a'malu bin niat. Niat haji sudah hafal, Pak? Halo? Mau berangkat haji gak? Niatnya udah hafal belum? Ya, niatnya juga belum hafal. Nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Coba sama-sama nih yang mau berangkat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Iya, yang penting niat dulu, Pak. Ya siapa tahu nanti jadi hadi posasi. Ongkosnya atau kayak di Kementerian Agama ada haji bidin ya, kayak bidin tuh, haji atas biaya dinas ya. Ada juga haji dadang katanya. Apa tuh kayak dapat pinjaman gitu ya. Katanya yang pertama yaitu adalah ihram. Kemudian yang kedua wal wukufu. Di mana? Di Arafah. Yang kedua rukun haji wukuf di Arafah. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 9. Makanya kita di sini puasa Arafah ya. Sebelumnya kita puasa tarwiyah. Kemudian yang ketiga wat tawafu bil baiti. Ya, rukun haji yang ketiga yaitu tawaf. Ya, dimulai dari tadi kita ihram, pakai baju ihram, ya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Karena kalau sudah ihram, sudah pakai pakaian ihram, sudah niat haji, berlaku haraman-haraman. Seperti halnya ketika kita sholat ada takbiratul, itu takbir pengharaman. Maksudnya apa? Yang tadinya ngomong boleh, udah masuk sholat kagak. Yang tadinya makan boleh, udah masuk sholat kagak. Begitupun kalau kita sudah ihram, ada pengharaman-pengharamannya, ya, sampai nanti selesai tahallul. Kemudian ketika kita ihram, yang kita baca begitu mau masuk Masjidil Haram apa, Pak? Ya, tadi kan niat bisa labbaik Allahumma hajjan. Terus kita baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik
ihram menuju Masjidil Haram. Nah, setelah itu kita wukuf. Nah, wukuf itu mulainya dari kapan? Kita wukuf berdiam diri di Arafah setelah zuhur, matahari sudah tergelincir sampai terbit fajar ya. Nah, ini kita harus siapin dari sekarang ya. Ibadah paling berat itu wukuf di Arafah. Makanya dalam hadis lain al-hajju Arafah. Nah, kemudian wat tawafu bil baiti. Nah, setelah itu kita tawaf. Apa itu tawaf, Pak? Mengelilingi Ka'bah sambil baca apa? Nah, kalau jumhur ulama nganjurinnya baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil. Nah, itu kita muterin Ka'bah berapa kali? 7 kali. Yang selanjutnya wasa'yu. Apaan tuh? Sa'i. Apa itu sa'i? Bainas Shafa wal Marwah. Lari-lari kecil ya, dari Bukit Shafa ke Marwah. Apa yang kita baca? Innas Shafa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara bihi fala junaha alaih. Nah, ini yang kita baca ketika sa'i. Kemudian yang kelima, rukun haji adalah tahalul, yaitu cukur rambut. Ini barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan ya. Sekali lagi mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak suul azab. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita sehingga yang belum berangkat haji Allah berikan kemudahan segera dipanggil berangkat haji. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian, mudah-mudahan ada kemanfaatan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebijakan pada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Miftah Zainuddin yang telah berikan materi Kifayatul Akhyar dengan tema haji. Hadirin jamaah rahimakumullah, duduk di depan saat mengaji jangan bilang entar-entar. Semoga tahun depan kita bisa berangkat haji, tapi syaratnya kudu daftar. Ya, mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita agar kita bisa dipercepat untuk meraihkan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk selanjutnya mari kita sisihkan sebagian rezeki kita demi syiarnya Majlis Ta'lim Kuliah subuh, kita infakkan, kita ikhlaskan, semoga Allah berlipat gandakan rezeki kita. Kepada petugas tanggokan amal kami persilakan kita ikuti dengan pembacaan sholawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Habibillah. Majelis Ta'lim Kuliah subuh kebagusan, tempat menuntut ilmu semua golongan, menuntut ilmu jangan